Senin siang, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memantau beberapa titik banjir di Jakarta. Sejumlah titik banjir diantaranya terletak di Jalan TB Simatupang, kawasan Lenteng Agung, dan Perumahan Tanjung Mas, semuanya berada di Jakarta Selatan. Memasuki musim hujan, Jokowi memantau wilayah banjir setelah mendapat laporan dari warga. Wilayah yang ditinjau adalah lokasi rawan genangan bila hujan turun. Genangan terjadi kebanyakan karena saluran air yang tersumbat. Ini sebetulnya hanya problem-problem kecil, tetapi kalau detail di lapangan tidak kita ikuti, tidak kita awasi, tidak kita cek, kita lihat aja sampah-sampah seperti itu. Pembersihan sampah di tali air, hal yang kecil-kecil tapi memang harus dikerjakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat target setiap genangan air hujan dapat terserap dengan cepat oleh saluran air. Selain itu, strategi penanggulangan banjir lainnya adalah optimalisasi rumah pompa dan sumur resapan. Waktu jadi wali kota Solo, Pak Jokowi pernah mengeluarkan statement, kayaknya urusan banjir sama macet di Jakarta itu kayaknya nggak sulit-sulit amat. Waktu masih jadi wali kota Solo itu, sudah keluar sombongnya. Nah ternyata setelah jadi gubernur, beda lagi Pak. Ternyata masih macet, ternyata masih banjir, berubah. Kayaknya banjir sama macet ini bisa saya atasi kalau saya jadi presiden. Ternyata dengan berbagai macam kecurangan sekarang jadi presiden. Ternyata banjirnya tetap, macetnya tetap. Apa sekarang? Kayaknya harus pindah ibu kotanya ini. Astagfirullahaladzim. Dikasih Bu, males. Dikasih Bu, males. Ayo maju. Ya Pak. Udah nasi lagi aja. Kasih Bapak, aku perempuannya terima banget. Di sini ada 100 orang Pak. Iya. Cuman kita benar-benar butuh pempek sama susu Pak. Buat anak-anak sini banyak bayi, banyak baby. Kapal hitam. Kapal hitam. Kapal yang hitam.
Ayo kapal hitam masuk. Awas jago. Bawahnya awas jago. Sorry. Pak, aja. Oke, Bro. Oke, sip. 1, 2. Jangan sakit yang penting. Sehat selalu. Makasih ya Pak ya atas bantuannya. Banyak banget Pak. Yuk. Ya, terima kasih Pak Anies. Ini Pak RW. Ya, Pak Alhamdulillah sudah semua. Terima kasih Pak, sudah datang Pak. Terima kasih. Balik ya. Makasih Pak. Korban banjir Kabupaten Bekasi, Pemkor Bekasi. Kuasa Tuhan, Allah menunjukkan kepada kita semua proyek-proyek dan juga mengatasi banjir di era Pak Anies Baswedan itu terbukti terbaik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Baru-baru ini Jakarta dan sekitarnya yang kita kenal Jabodetabek kembali terjadi banjir guys ya. Tentu kita turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Di saat terjadi banjir ini, nama Pak Anies Baswedan dan juga proyek-proyeknya kembali dibahas netizen. Kenapa tidak? Karena ini DPRD memerintahkan, mewajibkan kepada warga Jakarta untuk membuat sumur resapan. Nah, tahu sendiri kan, sumur resapan itu proyeknya Pak Anies Baswedan saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya. Air, konsepnya adalah vertical drainage. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin hari makin sedikit airnya. Karena satu, penyedotan, yang kedua, suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Efeknya dikirimkan semua ke laut, apalagi waktu habis, paslon 3 waktu habis. Ada satu karya Anies Baswedan di Jakarta yang menurut aku bisa mengatasi permasalahan banjir di Bekasi, yaitu sumur resapan. Lucunya sumur resapan ini tuh banyak difitnah orang. Banyak orang yang bilang kalau sumur resapan ini itu nggak berfungsi dengan baik. Sumur resapan ini adalah gagal. Padahal faktanya enggak. Sumur resapan itu terbukti berhasil mengurangi titik-titik banjir di Jakarta dan terbukti berhasil untuk mempercepat surutnya banjir. Nah, orang-orang yang bilang kalau sumur resapan ini gagal, dia hanya melihat dari beberapa sumur resapan itu yang rusak. Jadi dari 30.000 sumur resapan yang dibangun oleh Pak Anies di Jakarta, ya ada sekitar 50-an yang rusak. Jadi nggak fair kalau kita menilai sesuatu gagal
Padahal secara overall itu berhasil gitu. Bayangin coba, dari 30.000 yang dibuat, cuma 50 yang rusak. Dan itu yang di blow up oleh media dan dicap gagal. Sangat tidak fair kan? Nah, kenapa menurut aku sumur resapan ini bagus banget menjadi solusi banjir di Bekasi? Karena kalau kita lihat, Bekasi dan Jakarta itu mirip-mirip. Jadi kalau di Jakarta itu, permasalahan banjir itu banyaknya adalah air yang menggenang. Nah, air yang menggenang ini salah satu solusinya yang terbaik adalah membantu tanah supaya bisa menyerap lebih maksimal, yaitu dengan menggunakan sumur resapan. Kota Bekasi itu mirip-mirip dengan Jakarta, jadi banyak cekungan di situ. Yang artinya kalau banyak cekungan, itu banyak air yang menggenang. Jadi sumur resapan bisa sangat tepat. Dan satu lagi, Bekasi itu kan kalau musim kemarau itu biasanya banyak yang kekeringan. Nah, dengan adanya sumur resapan ini, air itu nggak kita buang. Jadi saat musim kemarau nanti, kita warga Bekasi itu nggak kesulitan air. Resep banget. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut sebagai vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun ada banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan. Dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Nah, ini adalah sumur, ini adalah bak kontrol. Ketika air hujan turun, air masuk ke sini. Ketika penuh, bak kontrol ini akan mengalirkan kelebihan air dari sumur resapan yang belum terserap oleh tanah, dia masuk ke saluran pembuangan. Ini ada saluran pembuangannya. Ini got, mengalir ke jalan lebih besar. Jadi sumur resapan ini membantu penyerapan di got ini. Jadi air tidak perlu masuk ke got semua, bisa terserap di tanah dulu terlebih dahulu, baru kelebihannya apabila cukup deras baru dia mengalir ke got. Demikian cara kerja dari sumur resapan yang sudah terpasang di SMP 40 Jakarta. Dan ini adalah produk dari PT Wika Beton. Ini adalah dari Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Ini ada nomor sumber resapannya, koordinator GPS-nya juga terpasang di setiap sumur resapan dari Dinas Sumber Daya Air. Kemudian juga pelaksananya juga disebutkan di situ PT Wijaya Karya Beton Tbk. Oke, terima kasih. Walaupun kita ketahui bersama, pasca tidak menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek-proyek Pak Anies Baswedan ini ditutup. Ya, karena kepentingan politik, ya, khususnya sumur resapan itu diaspal, ditutup dengan aspal. Dan mungkin ini juga adalah akibat terjadinya banjir saat sekarang di Jakarta. Ini berarti kuasa Tuhan, Allah menunjukkan kepada kita semua bahwasanya proyek-proyek dan juga konsep mengatasi banjir di era Pak Anies Baswedan itu terbukti terbaik gitu loh. Ya nggak Sobat Hendis? Segala upaya dilakukan oleh Pak Anies Baswedan untuk mengatasi banjir di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak.
Hasilnya 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Taman parkir air, walaupun sempat ditertawakan gitu loh. Kalian ingat nggak jokes tentang parkir air? Nah, setelah Cece cari tahu, harusnya Cece yang malu. Karena kurangnya pengetahuan kita membuat kitanya yang terlihat tidak mampu berpikir begitu. Kenapa? Setelah Cece teliti benar-benar, terus Cece dengarkan baik-baik, ya kan, ada parkir air kayak gitu. Ternyata itu adalah bahasa yang diterjemahkan oleh Pak Anies itu ke dalam bahasa Indonesia. Yang sebenarnya itu adalah bioswale, dan itu adalah alternatif, solusi alternatif untuk ya mencegah banjir begitu. Dan dibuatlah itu sungai kering seperti itu ya, bla bla bla. Dan banyak kan yang ngejokeskan tentang itu selama ini, dan dianggap banyak omong dan dianggap terlalu pandai merangkai kata. Padahal ternyata itu benar ada dan dilakukan juga di luar negeri setelah Cece baca penelitiannya. Jadi mungkin kalau misalnya kita tidak mampu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Anies, kemungkinan ilmu kita yang kurang. Sepertinya begitu. Kalau setelah C baca dan C mendapatkan faktanya ya. Jadi bukan yang sudah di jokes-jokes lagi, yang sudah bukan diplesetin lagi. Begitu kira-kira. Kemudian memperbanyak pompa-pompa untuk menyedot air ke saat banjir tiba. Kemudian petugas PPSU diperbanyak, ya. Pokoknya semua upaya baik itu dilakukan Pak Anies Baswedan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Siang malam itu ya, Pak Anies memantau saat peristiwa banjir. Dan saya juga pernah tinggal di Jakarta, pernah bekerja di Jakarta, tahu betul bagaimana banjir terjadi di Jakarta sebelum era Pak Anies Baswedan. Dan itu banjir besar ya, dan itu memang tidak bisa bergerak ya, kendaraan-kendaraan ya. Mungkin yang pernah tahu banjir Jakarta tahun 2006 komen di bawah guys ya. Nah, di masa Pak Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, semua segala upaya usaha dikerahkan untuk bisa mengatasi banjir Jakarta. Alhasil banjir Jakarta itu bisa surut dengan cepat, ya kan? Dan karya-karya Pak Anies Baswedan sekarang terbukti itu terbaik dan dipakai, digunakan dan diwajibkan malahan. Dan juga katanya digunakan juga di IKN, walaupun IKN sempat banjir juga ya kan. Nah, jadi ini mematahkan statement-statement banyak orang yang menertawakan konsep-konsep ide-ide cemerlang Pak Anies Baswedan untuk mengatasi banjir ya. Salah satu lagi yaitu penyetopan reklamasi di Teluk Jakarta. Itu juga upaya mengatasi terjadinya banjir Jakarta. Ya, otomatis kalau di stop tidak dilanjutkan, maka narasi Jakarta tenggelam itu akan minimalisir. Benar nggak Sobat Hendris? Ya, itu upaya-upaya ini ditunjukkan, ditontonkan pada kita ya, bagaimana proyek-proyek Anies Baswedan itu the best ya, terbaik ya, ya kan? Sumur resapan contohnya. Tapi di tengah-tengah ini Pratikno mengatakan banjir Jakarta ini Jabodetabek ini jangan dipolitisasi. Nah, di era Pak Anies Baswedan coba perhatikan bagaimana terjadinya
politisasi banjir Jakarta, ya kan? Pak Anies Baswedan waktu itu dihujat, ya, dicaci maki, ya, tapi beliau terus bekerja, berkarya untuk bisa mengatasi banjir Jakarta, ya. Semua kita lihatlah, ya, kalau kita mau buka mata dan hati kita, ya, mana orang yang pejabat yang benar-benar amanah, mana pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk circle-nya, untuk keluarganya. Seharusnya buka mata pikiran kita, ya. Sudah ditunjukkan kepada kita, ada loh seorang politisi, pejabat publik yang benar-benar mau bekerja untuk rakyatnya, ya. Bukan sensasi, apalagi pencitraan, ya. Itu kan, jadi yuk netizen pintar gitu loh, jangan cuma HP yang pintar, tapi kita nggak menggunakan akal pikiran kita. Ketika kita membenci seseorang, kita benci betul, tidak melihat secara objektif karya-karyanya, manfaatnya untuk masyarakat, ya. Ini lihat ini, ini kenyataan apa yang terjadi sekarang, ini kuasa alam, ya. Tuhan tunjukkan kepada kita, ya. Sewaktu Pak Anies Baswedan menjabat menjadi gubernur, beliau begitu dengan antusiasmenya bekerja, ya, walaupun dihina, caci maki, diserang oleh buzzer, beliau tetap kerja, ya kan, tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Sekarang coba perhatikan imbasnya, masyarakat Jakarta merasakan manfaat yang sangat luar biasa, ya. Sekarang dilanjutkan oleh Pramono Rano, walaupun ini pas saat banjir kemarin dinarasikan yang tidak-tidak oleh netizen gitu ya, ada yang pro atau kontra. Jadi itu sahabat Henrys, ya, banyak hal yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sekarang ditunjukkan, ya kan. Waktu pembangunan JIS gitu ya, JIS diobrak-abrik oleh kepentingan politik, ya, diganti rumputnya pas hujan deras banjir. Jadi kan ini ditunjukkan loh kepada kita semua, tapi banyak orang tidak sadar, banyak orang yang membenci dengan narasi beginilah, dengan kebencian gitu loh. Kenapa benci sekali dengan Pak Anies Baswedan? Itu yang saya kadang-kadang bingung gitu loh, ya. Kenapa benci sekali dengan Pak Anies Baswedan, ya? Padahal kerja beliau nyata loh, ya, di Jakarta itu berhasil, sukses, ya, sukses. Jadi itu sahabat Henrys, ya, banjir yang terjadi, ya, Tuhan menunjukkan pada kita, ya, karya-karya Pak Anies Baswedan itu tepat, dan walaupun ditertawakan, sekarang baru dirasakan manfaatnya. Benar nggak sama Henrys? Oke, mudah-mudahan sekali lagi semoga banjir itu di Jakarta dan sekitarnya cepat surut, ya, dan ini tidak terulang lagi. Pemerintah, yuk buat hal yang konkret lah untuk mencegah banjir itu kayak gimana, ya, untuk Jakarta dan sekitarnya, ya, untuk jangka panjang. Benar nggak sahabat Henrys? Ya, atau ada narasi yang mengatakan ini sengaja supaya ada skenario-skenario lain. Allahu alam bisawab, gitu ya. Oke, itu saja sahabat Henrys video kali ini. Sahabat Henrys, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.